Mewaspadai orang bebal. Refleksi pagi 1434. Apa gambaran urgensi untuk menghindar dari orang bebal yang bertindak jahat di mata Tuhan? Mari dengarkan baik-baik Amsal 17 ayat 12. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Saudara-saudara, beruang betina yang kehilangan anak akan marah sekali dan sangat berbahaya untuk didekati. Menjauh segera dari situasi seperti ini adalah jalan terbaik yang bisa dilakukan orang. Hal yang sama terjadi bila seseorang menghadapi orang yang bebal dan bodoh di mata Tuhan. Dengan mengandalkan pengertiannya sendiri, orang bebal ini sok berhikmat dan mengabaikan petunjuk Tuhan. Orang bebal seperti itu haruslah cepat dijauhi. Saudara-saudara, di dalam arogansi karena merasa punya kuasa, seseorang yang mengaku beriman bisa terjerumus untuk tidak mengandalkan Tuhan lagi. Beragama baginya hanyalah formalitas belaka, karena ia tidak merasa perlu untuk menghidupi imannya. Kalaupun ia masih melakukan berbagai ritual agama dan bahkan diangkat menjadi pemimpin sekalipun, ia sebenarnya tidak mau mengandalkan Tuhan lagi. Kekuasaan dan kekayaan bisa membutakan matanya sehingga ia tidak ragu-ragu untuk berbuat jahat di mata Tuhan. Ia juga tidak segan-segan untuk mengelabui pengikutnya dengan berbagai pencitraan diri. Orang seperti ini adalah orang bebal di mata Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita jauhi orang seperti itu. Waspadalah dan tetaplah takut Tuhan. Meninggalkan yang jahat. Refleksi pagi 1435. Apa yang akan terjadi bila seseorang membalas kebaikan dengan kejahatan? Ini nasihat dari Amsal 17 ayat 13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Saudara-saudara, melakukan perbuatan baik itu dapat diilustrasikan sebagai orang yang berenang melawan arus yang deras. Melawan arus itu memang perlu perjuangan yang sangat berat karena memang jauh lebih mudah untuk seseorang berbuat jahat daripada berbuat baik. Bila seseorang lebih suka membalas kebaikan dengan kejahatan, maka kejahatan di dalam hati dan pikirannya itu akan makin merajalela dan tidak akan pernah meninggalkannya. Mustahil ia dapat berbuat baik. Ia akhirnya akan ikut hanyut begitu saja dalam kejahatannya. Saudara-saudara, bila seseorang membalas kebaikan dengan kejahatan, maka kejahatan tidak akan meninggalkannya. Ini tentu haruslah dicamkan baik-baik untuk dihindari. Jangan sekali-kali kita membalas kebaikan dengan kejahatan. Tentu saja, jangan pula kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu juga hal yang tidak dikenan Tuhan. Jangan biarkan kejahatan terus bercokol dalam hati kita dengan kita ingin berbuat jahat apapun alasannya. Ini bukan wujud dari kasih Allah. Oleh sebab itu, marilah kita terus belajar berbuat baik terlepas apakah orang berbuat baik atau berbuat jahat kepada kita. Ini tentu akan merupakan perjuangan yang berat. Tetapi marilah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Iman itu memang harus terwujud dalam setiap perbuatan baik.
Menjauhi pertengkaran. Refleksi pagi 1436. Memulai pertengkaran haruslah dihindari. Mengapa demikian? Mari lihat Amsal 17 ayat 14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Saudara-saudara, memulai sebuah pertengkaran diibaratkan sebagai membuat retakan kecil di dinding sebuah bendungan yang besar. Air yang keluar dari retakan itu awalnya kecil saja, tetapi karena retakan itu makin lama makin besar, maka air yang keluar akan makin dahsyat dan tidak terkendali lagi. Hal yang sama terjadi juga pada sebuah pertengkaran. Karena perkara yang sepele, pertengkaran yang semula kecil akan makin membesar tidak terkendali dan bisa menjadi sebuah permusuhan turun-temurun, bahkan peperangan. Jangan memulai pertengkaran. Saudara-saudara, dalam relasi kita dengan orang lain, baik dalam relasi keluarga, pekerjaan, ataupun berbagai relasi dalam masyarakat, banyak permusuhan besar terjadi hanya karena masalah kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting pada mulanya. Karena gengsi, ketersinggungan, egoisme, ataupun hoaks, perbedaan pendapat yang kecil bisa menjadi pertengkaran besar yang tidak dapat terkendali lagi. Akibatnya, relasi keluarga bisa pecah, persahabatan bisa putus, dan hubungan dekat menjadi hancur. Ini semua akhirnya akan disesali karena nasi telah menjadi bubur dan perdamaian serasa mustahil untuk dicapai lagi. Oleh sebab itu, marilah kita belajar menguasai diri untuk tidak memulai pertengkaran dengan siapapun. Marilah kita belajar sabar.